Hai semuanya, saya Aprilia Enda Permata dari kelompok Anubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang Porter Edit Value Chain Model pada perusahaan fiktif yang bergerak di bidang manajemen informasi dan koran yang bernama Duabun Batam. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan asumsi dan proses bisnis pada Duabun Batam. Jadi, Duabun Batam itu merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manajemen informasi dan koran. Duabun Batam selalu menyediakan informasi yang akurat kepada khalayak masyarakat khususnya di Batam. Duabun Batam menerbitkan koran yang inovatif, misalnya pada halaman pertama dicetak berwarna agar menarik perhatian masyarakat untuk membaca dan juga penggarapan foto dalam surat kabar atau koran dibuat seperti realitanya. Duabun Batam terbit setiap hari dengan liputan berita dalam dan luar negeri. Kegiatan yang dilakukan Duabun Batam sebelum penerbitan koran atau pers ada beberapa tahapan kerja jurnalistik yang dilalui seperti rapat redaksi, reportase, penulisan berita, editing, setting dan layout, pemeriksaan halaman, persetujuan manajer, pengiriman halaman ke percetakan, pencetakan koran, dan distribusi kepada pembaca. Duabun Batam memiliki 3 bidang organisasi kegiatan, yaitu di bidang redaksional, percetakan, dan bidang usaha. Bidang redaksi atau editor departemen yang terdiri dari pemimpin redaksi, sekretaris redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, wartawan, dan koresponden. Lalu yang kedua, bidang percetakan terdiri dari bidang pracetak, bidang cetak, bidang perawatan mesin, administrasi keuangan bidang cetak, bagian administrasi umum dan personalia. Yang ketiga, bidang usaha yang terdiri dari pemimpin perusahaan, bidang iklan, bidang sirkulasi, bidang keuangan, pelayanan pelanggan atau customer care. Bagian teknik manajemen yang diterapkan oleh Duabun Batam yaitu POAC, Planning, Organizing, Acting, dan Controlling. Untuk administration manajemen Duabun Batam yang diterapkan yaitu organisasi di kegiatan bagian administrasi umum dan personalia, tugasnya mengatur tenaga kerja, di mana bagian ini mengurusi gaji dan kesejahteraan karyawan, keamanan kerja, serta pemeliharaan gedung. Pada bagian personalia atau perekrutan karyawan, di mana setiap lamar pekerjaan harus mengisi application form yang sudah disediakan oleh perusahaan. Dan SDM yang berkualitas, Duabun Batam menginginkan karyawan berkompeten di bidangnya. Lalu selanjutnya penggunaan teknologi dalam Duabun Batam. Dalam Duabun Batam menggunakan teknologi yang modern dibuktikan dengan penggunaan teknologi percetakan di bagian produksi dan adanya website Duabun Batam yang berisikan berita-berita update setiap waktunya yang dikelola oleh tenaga-tenaga IT profesional. Fasilitas produksi, penjualan, penyetingan, kantor, dan lain-lain yang terdapat di dalam satu kawasan yaitu di kawasan Gedung Geraha Pena Batam Center untuk memudahkan koordinator dan penghematan waktu. Selanjutnya ada procurement sebagai orang yang mengontrol dalam aktivitas pembelian yang dilakukan perusahaan, misalnya spare part perawatan mesin cetak, pembelian tinta, kertas, dan lain-lain. Procurement lah yang berhubungan langsung dengan supplier terkait pembelian kebutuhan produksi. Di sini Duabun Batam memiliki percetakan sendiri untuk mempermudah aktivitas produksi korannya. Lalu selanjutnya ada marketing and sales sebagai orang yang menjual atau mempromosikan Duabun Batam ke khalayak ramai, misalnya dengan bekerja sama sebuah media elektronik, memberikan promo, menarik, dan lain-lain. Terakhir ada pelayanan pelanggan atau customer care untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dalam penerbitan pers, baik pelanggan eceran, pemasangan iklan, ataupun pembaca secara luas. Jadi di sini ada beberapa pelanggan Duabun Batam. Pelanggan eceran misalnya yang membelinya tidak dalam jumlah yang banyak, misalnya harian, lalu pemasangan iklan ataupun pembaca secara luas. Nah, di sini ada Porter Before Value Added-nya. Yang pertama ada Administration and Management, adanya organisasi kegiatan dan personalia untuk mengatur tenaga kerja dan mengurusi gaji, kesejahteraan karyawan, serta pelamar kerja harus mengisi application form untuk sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua ada Human Resource Management, itu perekrutan dan pelatihan dalam jurnalistik.
Yang ketiga, Product and Technology Development, perkembangan teknologi percetakan di bagian produksi, perkembangan website yang berisi berita up-to-date, dan perkembangan fasilitas penjualan, produksi, dan penyetingan. Yang keempat, ada Procurement, pembelian spare part, perawatan mesin cetak, pembelian tinta, kertas, dan lain-lain. Lalu ada Inbound Logistik, yaitu karyawan, supplier, dan untuk kegiatan operationnya, kegiatan dalam perkembangan koran, yang kedua kegiatan dalam menentukan tema pada berita, yang ketiga penyuntingan naskah dan penyusunan layout berita, percetakan, dan jurnalistik. Nah, di operation ini sama seperti ada yang dijelaskan pertama pada asumsi dan proses bisnis tadi, yaitu ada bagian rapat redaksi, reportase, penulisan berita itu salah satu kegiatan yang dilakukan sebelum penerbitan koran. Lalu selanjutnya ada outbound logistik, inventory terjual dan bertransaksi, yang kedua bisa beroperasi, yang ketiga mempunyai pengalaman kerja pada bidang pencetakan dan jurnalistik. Yang keempat, marketing dan sales, mempromosikan Dua Bun Batam ke khalayak ramai melalui media sosial dan promo menarik lainnya. Yang terakhir ada customer service, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Selanjutnya, teknologi yang bisa diterapkan untuk mendukung marketing dan sales, service, serta infrastruktur. Yang pertama ada marketing dan sales, mempromosikan informasi-informasi penting dan terkini Dua Bun Batam di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga melakukan live streaming supaya informasi-informasi Dua Bun Batam banyak dikenal di kalangan masyarakat. Melakukan penjualan via online maupun offline, yang mana via offline bisa dilakukan di kantor Dua Bun Batam. Value added-nya, periklanan melalui live streaming membantu masyarakat yang tidak aktif media sosial. Yang kedua, service. Servis Dua Bun Batam akan mencantumkan kontak pada websitenya seperti nama, alamat, dan nomor handphone, yang mana tujuannya jika customer ingin menilai atau memberi masukan bisa melalui website tersebut. Value added-nya mempermudah masyarakat dalam memberi informasi seperti kritik ataupun saran. Jadi apabila masyarakat yang membaca ataupun melihat berita dari Dua Bun Batam bisa memberikan kritik ataupun sarannya melalui website langsung ke Dua Bun Batam. Yang ketiga, infrastruktur. Persaingan dalam era digital saat ini sangat ketat, maka dari itu perusahaan harus mengerti adanya teknologi digital dan meningkatkan infrastruktur perusahaan dengan cara infrastruktur IT untuk dapat melakukan transformasi digital secara efektif, dan keamanannya bisa menggunakan LOT. Lalu teknologi yang bisa diterapkan untuk mendukung inbound logistik, operation, dan outbound logistik. Yang pertama, inbound logistik. Pada departemen atau bagian percetakan, biasanya akan membutuhkan bahan-bahan dari supplier untuk keperluan kegiatan dalam percetakan. Added value-nya, pemesanan bahan dari supplier via online, absensi pegawai bisa melalui fingerprint, customer bisa memesan melalui website atau via online. Yang kedua, outbound logistik, barang terjual kepada customer. Yang ketiga, operation, akan membuat susunan percetakan dengan susunan yang mudah dipahami agar pembaca tidak bingung saat membacanya. Lalu yang terakhir ada teknologi yang bisa diterapkan untuk mendukung HRD, teknologi development, dan procurement. Yang pertama, HRD, melakukan perekrutan karyawan baru melalui via online dan menyeleksi karyawan baru, melakukan training dalam percetakan untuk karyawan baru serta di bidang lainnya, menggunakan website, platform seperti Google Form, aplikasi online. Jadi yang sebelumnya HRD itu melakukan perekrutan karyawan menggunakan application form yang diisi secara manual. Setelah ada teknologi yang bisa diterapkan, itu menggunakan website, platform seperti Google Form, dan aplikasi online. Added value-nya agar memudahkan HRD dalam perekrutan karyawan dan menyeleksi karyawan yang kompeten di bidangnya. Lalu HRD juga bisa menggunakan fingerprint scanner untuk mengetahui agar karyawannya pulang kerja dan masuk kerja tepat waktu, sehingga dapat merekap jam kerja karyawannya. Yang kedua, teknologi development.
yaitu menyusun strategi industri dan membuat produk baru serta modifikasi teknologi percetakan yang lebih menarik. Jadi karena di sini Dua Bun Batam memiliki percetakan sendiri, salah satu teknologi yang dikembangkan itu menggunakan mungkin mesin cetak yang lebih terbaru. Perkembangan website untuk menampilkan berita yang lebih up to date dan inovasi pemasaran edit value-nya yaitu website mesin percetakan aplikasi edit media. Yang ketiga, procurement, mengontrol langsung perawatan dan pembelian mesin cetak, berhubungan baik dengan supplier terkait pembelian kebutuhan produksi. Added value-nya yaitu e-commerce, contohnya pembelian mesin cetak, website, langganan atau terpercaya. Nah, di sini kita akan tampilkan model portfolio dengan added value, full dengan added value-nya. Nah, yang pertama ada administration and management. Setelah ditambahkan dengan teknologi yang bisa diterapkan, yaitu sistem penerbitan koran atau pers yang dilakukan seperti rapat redaksi untuk menentukan tema yang ditulis dan gaji melalui sistem e-banking. Lalu yang kedua, human resource management, teknologi yang bisa diterapkan itu, setelah kita tambahkan teknologi yang bisa diterapkan, perekrutan dan pelatihan melalui application form. Jadi yang sebelumnya tadi kita mengisi application form secara manual, bisa menggunakan secara online untuk mengikuti tes awal dan risiko kerja yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada produk dan teknologi development. Di sini setelah kita tambahkan dengan teknologi yang bisa diterapkan, yaitu office system dan online system. Yang keempat ada procurement. Di sini kita bisa menggunakan e-commerce. Lalu inbound logistiknya, pendaftaran melalui application form dan pemesanan bahan dari supplier via online. Lalu ada operation, sistem point, sistem online dan iklan, outbound logistik, menggunakan sosial media, pengiriman via online, yaitu pengiriman via online mungkin menggunakan jasa seperti Gojek atau GoSend seperti itu. Dan terakhir transaksi pembayaran online atau offline. Marketing dan salesnya, brosur dan iklan, sosial media dan lainnya. Jadi marketing dan salesnya di sini mempromosikan secara online menggunakan sosial media dan menyebarkan brosur kepada masyarakat. Lalu yang terakhir itu customer service-nya, customer service atau customer care, bisa menggunakan, masyarakat bisa memberikan masukan, kritik, dan sarannya bisa menggunakan dari media sosial application dan pemasangan iklan. Jadi, masyarakat bisa memberikan kritik dan sarannya bisa menggunakan website atau di media sosial. Nah, value added-nya, less cost sama dengan profit margin, better service sama dengan client satisfaction. Jadi, di sini value added-nya itu kita meminimalisir biaya untuk agar memberikan profit yang lebih baik serta pelayanan kepada pelanggan yang memuaskan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.